Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai, masih membahas seputar soal perpajakan ya, di mana NIK akan menjadi NPWP khususnya untuk orang pribadi pemirsa ya. Kita masih di kantor KPP Pertama Kota Batu, masih bersama dengan Mbak Sari dan Mas Aul. Jangan sampai salah ya. Oke, masih belum ngantuk kan? Belum. Tadi udah ngopi belum di belakang tadi? Udah dong. Udah banyak ya Mas. Sudah kebanyakan kopi kita. Oh, Sampai hitam lambung. Waduh. Sampai hitam kulitnya. Bisa aja ini Mas Aul ya. Oke, Mas Aul dan juga Mas Sari, kita mau bahas apa lagi nih enaknya? Apa ya? Apa aja? Tadi kayaknya udah semua ya Mbak ya. Mungkin ini ya, kita share pengalaman aja. Iya, share pengalaman yang selama ini kita jalani. Iya, ketika melakukan membantu wajib pajak melakukan validasi gitu. Gimana sih itu? Share pengalaman dong ke pemirsa dan TV juga. Oke, kalau untuk tadi kan sosialisasinya udah ke tokoh masyarakat. Iya. Kalau ke tokoh masyarakat dan sosialisasi yang lain itu sebenarnya nggak begitu banyak ya Mbak kendalanya. Yang kami paling temui, lupa password nah, gitu. iya, lupa passwordnya lupa gitu. Evin, nah Ya, itu mah itu. standar ya. Gitu. Kalau untuk yang ini yang agak apa ya, agak ribet mungkin ya Agak kendalanya. teknis itu. Agak teknis itu kendalanya terkait dengan data di Dukcapil Mbak. Jadi ada beberapa wajib pajak yang datanya itu, data di kami sama data di Dukcapil itu tidak sama. Biasanya terkait ejaan nama. Ya. Nah, biasanya misal namanya Muhammad Aulia Rahman ya. M-nya 2, tapi di Dukcapil Itu namanya siapa? Jangan-jangan namanya siapa gitu ya? nama teman saya. Oke, kebetulan ya. Oh, terus gimana? M-nya misal Muhammad, M-nya ada 2 gitu. Atau biasanya pakai C, pakai H, kayak gitulah. Atau pakai O. Nah, ya, Awalnya pakai Omo, iya, Omo titik. Iya. Nah, yang di data di kami, data di DJP itu berbeda sama data yang ada di Dukcapil. Nah, kalau kayak gitu biasanya proses validasinya itu terkendala karena datanya kan tadi tidak sinkron antara di Dukcapil sama data di Direktorat Jenderal Pajak itu tidak sama. Nah, kalau kayak gitu mungkin wajib pajak ini agak sedikit ribet ya Mbak ya, jadi harus melakukan proses validasi ke Dukcapil. Dukcapil dulu, betul. Jadi untuk mengkonfirmasi, untuk mengubah data yang mana nih yang benar yang di Dukcapil gitu. Nanti kalau sudah di Dukcapilnya sudah disinkronisasi, baru bisa melakukan pemadanan NIK tadi di DJP online. Kayak gitu ya Mas Aul. Betul. Jadi ada beberapa kita temui itu data antara data kita dengan data Dukcapil itu tidak sama. Kalau misalnya yang tidak sama adalah data kita, bisa langsung melakukan perubahan data melalui KPP terdaftar, tentunya nanti melakukan mengisi formulir perubahan data, nanti kita akan rubah. Karena berkaitan sama nama. Terkait dengan nama kan nggak bisa dirubah. Kemudian juga tempat tanggal lahir, biasanya contoh yang paling sering itu kadang di KTP tertulis tempat lahirnya itu Batu, ternyata di KK-nya itu Batu, Malang gitu. Jadi karena tidak sama itu harus disamakan dulu. Jadi kita tinggal ngikut saja yang betul data yang mana. Kalau misal data di DJP yang betul, berarti yang harus dirubah data di Dukcapil. Kalau misal datanya Dukcapil yang betul, berarti data DJP-nya yang dirubah, tetapi tidak bisa melalui yang proses validasi tadi. Harus secara manual lah gitu. Terus yang kedua mungkin kendala yang terjadi adalah ketika wajib pajak baru saja melakukan perubahan KK. Contoh warga yang pindah ke Batu gitu ya, kemudian baru membuat KK baru, ternyata KK itu mungkin belum disinkronkan ke servernya di Dukcapil Mungkin pusat. proses sinkronisasi Betul. server kita sama server DJP Dukcapil. itu. Berarti harus sama ya? Harus sama. Jadi Kalau itu ya mungkin harus nunggu waktu. Butuh waktu untuk melakukan sinkronisasi itu. Jadi misal ketika kita cari nomor kakaknya ternyata tidak ketemu gitu, karena baru itu. Jadi seperti itu. Jadi kendalanya lebih banyak ke data yang mungkin belum sama. Karena kan memang sebelumnya datanya kan banyak, DJP punya data sendiri, Capil punya data sendiri, bahkan instansi lain juga punya data sendiri. Tapi kenapa sering terjadi ketidaksinkronan begitu terjadi? Apa sebabnya? Ya mungkin terburu-buru dalam mengisi data, Mbak. Kan ketika kita mengajukan perubahan data tentu akan mengisi formulir ya di instansi manapun. Ketika ngisi
kadang kita ngisinya itu tadi, ngisinya disingkat gitu, otomatis Oke. petugas Itu kan yang juga mengentri berpengaruh ya. data, betul, petugas yang entry data mengikuti apa yang ada di lembar form pengisian tadi gitu. Jadi kan jenengan pernah juga kan melakukan update data KK atau ini, kan itu kan mengisi kan data nama dan sebagainya. betul. Kadang kita ngisi cuma namanya misal Muhammad jadi Moh titik. MDT. Berarti ini mulai sekarang harus lebih berhati-hati Iya, sama TV di betul. rumah ya. Karena memang pengisian form apapun, mungkin form untuk buat KTP, mungkin KK baru itu harus benar-benar betul ya, Sesuai karena dengan nanti ejaan yang betul itu seperti sesuai dengan apa. ejaan yang betul seperti apa biasa teman TV ya. Karena itu juga kan berpengaruh dengan data-data yang lainnya di pusat ya. Apalagi Oke. kita di pemerintah kan juga ada kebijakan untuk single data tadi kan. Betul. Tentunya nanti semua data akan terkoneksi. Kalau tidak dimulai dari sekarang untuk membetulkan, nanti kalau sudah semakin lama kan semakin banyak yang dibetulkan. Tambah Gitu. bingung tiap hari. Jadi Oke. kendalanya itu, kalau yang lebih umum lagi biasanya ya lupa password, lupa EVIN. Tapi kan itu kan kita mengatasinya lebih mudah lah. Oh, lupa password berarti EVIN-nya ada, tinggal di reset Karena saja. kita bisa ngakses sendiri ya Mas datanya Betul. ke Evin. Kita bisa carikan lah data Gitu. Evinnya. Tapi kalau terkait data yang di Dukcapil kan sudah data- menyangkut instansi lain Iya. ya. Betul. Jadi itu butuh proses. Jadi biasanya tidak bisa langsung divalidasi. Gitu. Oke, kalau pengalaman yang kemarin apa itu sempat sosialisasi dengan tokoh masyarakat yang Brawijaya oleh-oleh itu gimana? Itu mengajak semua karyawan itu mengubah NIK menjadi NPWP atau gimana waktu itu kegiatannya dari pajak sendiri waktu itu? Kebetulan kalau yang sama Brawijaya oleh-oleh itu hanya dengan pemiliknya saja Mbak. Kami sosialisasinya pas itu yang datang ada perwakilan pegawai dari sini, sama kepala kantor kami juga ikut, kepala seksi juga ada yang ikut gitu. Jadi hanya perwakilan di pemiliknya saja, belum sampai karyawan-karyawannya. Jadi- Tapi kami harapkan mungkin pemilik Brawijaya oleh-oleh bisa Ya, jadi dengan kita mensosialisasikan. menggandeng tokoh masyarakat di Kota Batu untuk mensukseskan juga untuk melakukan validasi NIK NPWP, kedepannya nanti warga masyarakat juga akan ikut terpanggil ya gitu. Wah itu, oh ini aja tokoh-tokoh Panggilan masyarakat hati. seperti itu. Iya. Karena kesempatan untuk melakukan validasi data mandiri ini nanti itu hanya sampai Sampai dengan tahun ini ya? sampai 31 Desember tahun ini. 2023. 31 Desember 2023. Karena nanti next tahun depannya 2024 iya. udah menggunakan penggunaan data yang terbaru Betul. ya. Iya, betul. Jadi sampai dengan tahun ini saja mungkin masih bisa menggunakan NPWP format yang lama gitu. Untuk Berarti orang ini pribadi. mungkin masih bisa santai-santai lah sampai Desember nanti. Iya. Tapi Betul, masih panjang. Masih panjang meskipun waktunya. masih panjang, harapan kami sesegera mungkin Iya, gitu ya. lebih cepat lebih baik Iya, ya. Soalnya nanti Oke. takutnya nanti udah 31 Desember belum validasi karena banyak ya servernya Servernya down atau mungkin sering jadi kayak gitu berarti ya. Iya, Sering kali. ya sama Oke. inilah analogikannya gini sih. Ini jalannya satu gitu ya. Yang lewat itu kapasitasnya 10, yang masuk 100. Oke, oke. Jadi, Mencegah hal-hal mencegah hal yang gitu. tidak diinginkan. Jadi kami sarankan lebih baik sesegera mungkin gitu. Lebih awal lebih bagus. Betul. lebih awal lebih nyaman. Kebetulan kan ini juga lagi momennya lapor SPT tahunan, kan Sekalian. sama-sama buka DJP online tuh, bisa sekalian gitu, lapor sama sekalian validasi. Oke, Bang Dadang sekalian mungkin sama Mas Markus sekalian boleh ya. Kalaupun ada kendala, kami di semua KPP pasti akan siap. Tidak hanya KPP Batu ya, jadi semua KPP siap untuk membantu baik melaporkan SPT ataupun mau melakukan validasi tadi. Jadi tidak usah khawatir Oke. kalau ada Nanti kendala. selesai acara nanti saya ya. Boleh. Hati-hati. Oke, alhamdulillah. Mau Oke. valid. Oke. Kemudian berarti kan untuk selama ini berarti targetnya dari targetnya dari KPP Batu apa ini ke depannya untuk Validasi NIK ini ya targetnya ya semua wajib pajak yang terdaftar di KPP Batu untuk orang pribadi melakukan validasi NIK. Kalau bisa sih mungkin 31 Maret sudah 100%. Sudah selesai semua. Kalau bisa gitu. Jadi kalau ya maksimal sih 31 Desember, tapi kita punya target bahwa 31 Desember paling tidak sebanyak mungkin lah. Sudah 80%, Pak. Kalau bisa 100% sudah melakukan validasi NIK. Oke. Karena di kantor pajak Batu, Mbak, itu kan sudah ada loket khusus untuk membantu lapor SPT tahunan sekalian untuk validasi gitu. Jadi wajib pajak yang dibantu lapor SPT tahunan di KPP Pratama Batu itu sekalian diarahkan untuk melakukan validasi gitu.
Jadi biar sekali jalan semuanya beres. Jadi lapor SPT sekalian nanti itu ya Pak? Validasi ya. Oke, ini ada pesan dan kesan untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah, monggo Mbak Sari dan juga Mas Aul disampaikan. Mbak Sari dulu disampaikan pesan dan kesan untuk pemirsa Dharma TV yang di rumah. Kesan dan pesannya, mumpung sekarang situsnya masih lancar jaya, yuk segera validasi NIK menjadi NPWP. Yeay, makasih. Sekarang monggo Mas Aul. Kalau pesan saya mungkin semakin cepat kan semakin baik gitu ya. Betul. Tidak perlu menunda-nunda gitu. Jadi mumpung ini juga momennya lagi lapor SPT tahunan, sama-sama menggunakan akun DJP online ya. Jadi sekalian saja validasi data NIK. Nggak sampai 5 menit kok. Cepet ya, nggak usah pakai waktu lama. Iya betul. Sama ini Mas, kalian ngajak-ngajak temennya. Oh iya. Aku udah loh validasi Betul. gitu. Kamu udah belum? Aku habis ini. Saling mengingatkan. Oke. Karena nanti juga keuntungannya juga kepada masyarakat sendiri ya, gitu, kepada betul. wajib pajak sendiri gitu. Jangan sampai nanti ketika 1 Januari akan ada masalah, ada kendala karena belum melakukan validasi. Dan tidak perlu ini sih, tidak perlu khawatir itu tadi loh. Nanti validasi, nanti ini orang lahir dipajakin, nah itu. Jadi bahaya gitu ya. perlu juga disampaikan ke teman-temannya bahwa tidak seperti itu. Tidak semua warga negara akan dikenakan pajak. Jadi selama belum ada subjek dan objeknya terpenuhi, ya sudah selesai. Oke. Segera validasi. Sudah jelas pemirsa Dharma TV ya. Baik, terima kasih Mbak Sari, terima Sama-sama, kasih Mas Aul Sama-sama. atas jamuannya malam hari ini. Wah, jamu apa Pak? Oke, jamu keras kencur. Ya, terima kasih ya. Dan pemirsa Dharma TV yang di rumah, jangan lupa untuk Anda untuk melakukan sinkronisasi data ya, merubah dari NPWP ke NIK ya. Dan tentunya untuk pengurusnya mudah sekali, langsung ke kantor KPP terdekat atau langsung ke websitenya pajak ya di djponline.go.id ya. Oke, terima kasih. Saya Anti dan kru yang bertugas mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat datang di tutorial login www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022, terhitung mulai 14 Juli 2022 terdapat 3 format NPWP sebagai berikut. Pada periode 14 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2023, NPWP format baru masih digunakan secara terbatas. Selanjutnya, mulai 1 Januari 2024, NPWP format baru diterapkan secara menyeluruh pada layanan administrasi perpajakan. Berikut tahapan login pada www.pajak.go.id menggunakan NIK 16 digit. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 16 digit NIK sesuai KTP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, dan akhiri dengan klik login. Jika data yang Anda masukkan benar, pada layar akan muncul dashboard profil Anda. Selamat! Login menggunakan NIK 16 digit berhasil dilakukan. Lalu bagaimana jika Anda belum dapat melakukan login menggunakan NIK? Lakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu tekan login. Kedua, masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Ketiga, buka menu profil, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP Anda, cek validitas NIK, lalu klik ubah profil. Keempat, untuk menguji keberhasilan langkah sebelumnya, lakukan logout atau keluar dari menu profil saya. Kelima, silakan melakukan login kembali menggunakan NIK 16 digit. Gunakan password yang sama, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Keenam, apabila NIK Anda telah tercantum pada menu profil,
maka NIK telah terupdate dan dapat digunakan pada www.pajak.go.id. Segera lakukan pemutakhiran data secara mandiri dengan memeriksa dan melengkapi data profil Anda. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak Kuat, Indonesia Maju.